Jadi mimpinya sih, ya kalau Amerika punya WhatsApp, punya Google, punya begitu banyak produk-produk teknologi gitu ya. Cina punya Alibaba dan lain-lain gitu. Kenapa nggak Indonesia punya job seeker company yang juga membantu negara-negara lain untuk bisa menyelesaikan isu tenaga kerjanya. Hai, masih dalam playlist Pemburu Cuan HLBI Bicara, di mana saya selalu menampilkan pengusaha-pengusaha, ya startup, perusahaan rintisan yang akan saya percaya menjadi kontributor bagi perkembangan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang, yang konon katanya akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 dunia, ya. Dan kali ini saya mengundang seorang pengusaha dalam bidang tech, ya. Dalam bidang teknologi yang sekarang menjadi primadona karena sahamnya apalagi kalau IPO gede banget nilainya gitu, walaupun kadang-kadang turmoil ya. Dan hadir ke saya adalah seseorang yang dulu ada hubungannya dengan mengembangkan satu aplikasi yang disebut dengan JobsDB yang Anda tahu bersama. Ini dia Chandra Ming sudah bersama saya. Hai Chan. Hai Bang, Jobseeker.app. Wow. Jobseeker.app, betul. Kapal baru. Kapal baru. Kapal baru. Dulu memang di JobsDB ya? Ya, mengembangkan JobsDB. Dulu saya men-scale up satu, I think back to 2000 berapa ya? 2000 awal lah gitu. Jadi dulu aku merevolusi metode rekrutmen dari koran, saya pindahin ke internet yang hari ini dikenal dengan job portal. Gitu. Oke. Terus sekitar 2 tahun lalu saya berpikir kayaknya perlu direvolusi lagi nih job portalnya gitu. Nah lahirlah Job Seeker Company, dan di bawah Job Seeker Company ada beberapa produk, salah satu Job Seeker Apps gitu. Ya simple sih Bang, buat merombak metode-metode rekrutmen yang udah jadul dengan yang lebih baru lagi gitu. Yang lebih efisien, lebih cepat ya, betul. lebih tepat sasaran juga. Betul. Karena itu penting Bang, karena kalau kita lihat people ini kan kunci dari semua bisnis, pasti salah satu kunci utama untuk dia sukses people. Gitu. Jadi kalau cara merekrut, mendevelop dan lain-lain masih pakai metode lama, ya ketinggalan nanti gitu. Apalagi sekarang nih, yang Abang bilang tadi ya, tech company itu merubah begitu banyak cara kita hidup gitu. Mendistrupsi juga Ya. Kayak dulu misalkan termasuk nyari menantu juga gitu Bang. Kalau dulu kan cari menantu yang bisa jago masak. Sekarang anak-anak sekarang kalau dia lapar nggak cari mamanya Bang, nyari Gojek dia. GoFood gitu kan. Nah yang kayak gini-gini nih ya, ada begitu banyak perubahan yang terjadi. Nah aku pikir we plan to do something di bagian human capital ini. Gitu. Jadi bagaimana kita bantu perusahaan-perusahaan menengah ke atas tidak lagi merekrut dengan cara hanya sekedar pasang iklan di job portal yang dulu aku bangun juga, tetapi membangun job portal dia sendiri sehingga proses rekrutmennya tidak manual lagi gitu. Jadi kalau dulu kan pasang iklan, terima CV, dibaca satu-satu. Nah, dengan sistem dia bisa habis itu dipanggil. Ya, habis itu dipanggil manual kan. Diwawancarain. Nah, kalau sekarang udah pasang iklan yang lamar 100 langsung terpisah tuh Bang, mana yang qualified, mana yang nggak qualified dan sebagainya. Sehingga ada begitu banyak teknologi yang hari ini dikenal dengan artificial intelligence yang bisa bantu dia menemukan kandidat terbaik gitu. Wawancara terakhir aja. Wawancara terakhir. Kadang-kadang kita wawancara 100 orang, kita undang, yang datang nggak nyampe juga ya. Betul. Job portal gitu Bang. Kalau pasang iklan, jangan kan gitu Bang. Gini, pasang iklannya accounting manager gitu. Nggak ada jaminan tuh yang ngelamar ada orang yang ngerti accounting, yang nggak nyambung sama sekali juga masuk ke situ kan gitu. Ya karena banyak job seeker juga ya. Betul. Nah sistem yang kita bangun di Job Seeker Company ini ada Job Seeker software, itu misahin tuh yang gitu-gitu aja. Jadi mana yang qualified, mana yang nggak qualified, sehingga kita hanya dapat kandidat yang betul-betul mendekati. Nah baru masuk sistem scoring kita di situ dan sebagainya, sehingga lebih cepat proses hiringnya dan lebih murah karena dibantu oleh robot-robot tadi kan. Lebih cepat juga ya, lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih tepat sasaran. Betul. Karena hanya dengan cara inilah dia bisa dapat manpower yang bagus gitu. Kalau nggak ada manpower yang bagus, nanti bisnisnya nggak akan, ya menurut gua sih
dari 3P, salah satu P-nya itu ya itu people-nya itu. Dan ini kalau dia nggak dapet, mau bisnis apapun susah grow-nya. Contohnya gini, saya mau bikin kafe di Wonosobo misalnya. Saya butuh kasir. Ya. Bagaimana jobseeker.app membantu saya? Jadi tinggal ketik download aplikasi, tinggal ketik aja tuh kasirnya. Nanti akan muncul semua kasir yang paling dekat dengan handphone abang. Tapi dengan kualifikasi ya, laki atau perempuan? Yes. Umur berapa? Umur, Pengalaman. gender, pengalaman. Kita masukin semua. Masukin semua. Jadi Nanti semua tinggal dipilihin. Engine-nya akan engine-nya, kalau tadi bahasa kerennya AI-nya akan ngitungin. hitung. Ketemu number 1, number 2, number 3, number 4 gitu. Candidate. Yang di lokasi terdekat. Yes. Abang tinggal connect aja dengan dia dan selesai sudah. Gitu. Ya, jadi itu jadi memotong banyak ya. Zaman dulu kita pasang di koran, ada budgetnya, menerima lamaran-lamaran yang tebel itu, membaca, menseleksi ya, memanggil. Betul. Nah ini penting juga bang, kalau bayangkan gini ya, saya suka kebetulan karena saya dulu ngembangin satu job portal yang jadi job portal terbesar di Asia, banyak ketemu teman-teman HR nih. Aku suka tanya gini bang, bagaimana cara seorang HR menemukan CV yang paling tepat untuk dipanggil? Gitu. Untuk direkrut. Untuk direkrut. Jawabannya tahu nggak? Ketika buka CV atau lihat CV, bagian pertama yang dilihat itu adalah foto. Jadi frankly speaking pakai feeling gitu. Yang fotonya bagus-bagus itu yang dipanggil duluan gitu. Itu kan panjang sekali ya. Padahal aslinya belum tentu ya. Belum tentu kayak, apalagi sekarang gitu. Banyak editor. Ya. Nah itu yang terjadi tuh. Padahal jauh sekali dari foto, dipanggil, diproses, diterima. Jauh sekali dari itu menentukan dia bisa capable apa enggak gitu. Nah, kami percaya nih, kita percaya dengan teknologi itu lebih proper. Ya, jadi feelingnya nggak terlalu di depan, tapi dengan algoritma yang tepat. Nah itu lebih proper untuk mendapatkan kandidat yang lebih tepat. Dan itu sekali lagi penting buat dia growing bisnisnya dia. Gitu. Tanpa itu dia nggak akan grow pasti. Apalagi makin ke depan nih bang, banyak yang tadi kita ngobrol tuh. Banyak industri sudah terdisrupsi oleh teknologi. Jadi kalau ada company atau bisnis usaha yang tidak mau merekrut dengan tepat, mendapatkan orang yang tepat, dipastikan dia akan sunset. Ya. Kayak dulu misalnya cara kalau kita mau beli handphone di Roxy ya kalau di Jakarta. Ya. Sekarang kalau kita ke situ udah kosong gitu, nggak ada. Karena metode jualan itu udah pindah ke online dengan teknologi. Nah kalau itu kalau menurut aku ya akan melebar kemana-mana tuh bang yang disrupsinya. Cara kita belajar, cara kita bahkan pesen makan dan lain-lain semua akan terdisrupsi. So if company don't want to change hari ini, siap-siap sunset pasti. Sebelum kita lanjut, Chandra tuh sangat sukses ya, pernah membantu men-scale up sebuah portal pencarian tenaga kerja yang terbesar di Asia dan sekarang bikin sendiri. Saya dengar juga ada sukses juga ya. Apa arti sebuah kesuksesan untuk seorang Chandra Ming? Aku itu happy ketika contoh kayak yang aku bangun sebelum bang. Kemana-mana aku pergi banyak orang, thank you pak, dulu gua susah nyari kerja gara-gara apa yang lu bikin. Gua jadi dapat kerja, bisa menafkahi keluarga. Nah buat gua itu tuh lebih menyenangkan gitu. Membantu orang artinya? Bantu orang, rombak, ya can you imagine bang, dulu lewat yang aku bangun aja udah puluhan juta orang dapat kerja gitu. Yang ini nih, mudah-mudahan lah bisa bantu ratusan juta orang di Asia Tenggara ini seru sekali gitu. Karena marketnya lebih besar ya? Marketnya lebih besar gitu. Dan itu aku seneng lihat itu ya, jadi seneng lihat dia kalau dapat kerja kan bang dapat income ya. Dapat income, bisa feed family-nya dia, anaknya bisa sekolah lebih baik. Itu pahalanya kemana-mana tuh. Seneng aja sih bang, seneng lakukan itu. Makanya gue bersyukur banget abang mau jadi mentor gue. Gue believe lah kalau makin banyak advice yang tepat, hidup gue makin lurus gitu. Ya mudah-mudahan lah lurus terus lah. Emang pernah nggak lurus ya bang? Belok-belok dikit pernah.
Oke, wajar lah ya bela-bela nih karena dulu duitnya banyak banget ya waktu jual perusahaan itu. Bedanya dengan yang dulu apa nih? Marketnya sekarang lebih besar ya? Ya, kalau dulu kan gua mungkin gampangnya kalau dulu white collar kan dia. White collar tuh sarjana? Sarjana ke atas lah kalau di Indonesia. Oke, Gitu. S1, S2, S3 S2 gitu. di atas. Gitu. Nah itu jumlahnya tuh kalau kita lihat angkatan kerja kita paling cuma 10% gitu. Piramid ya? Piramidnya, betul. Nah yang sekarang gua mau jangkau ini yang di bawah itu. Yang jumlahnya mungkin 50%-an tuh. Yang lulusan SMP sampai dengan mungkin juga sarjana gitu ya. Itu 50%-an tuh kurang lebih. Sampai diploma ya? Sampai diploma, betul. Itu nyebutnya apa tuh? Blue collar? Blue collar, pink collar, grey collar. Grey collar, tuh. Blue collar tuh yang tamat Eh, SMA diploma? bukan tamatannya bang, tetapi bekerja di industrinya yang identik dengan manufacture, identik dengan masif gitu Oke. ya, pabrik, ya. Oke. Retailer juga banyak tuh blue collarnya. Yang pekerja lah ya? Pekerja, betul. Pekerja lah. Terus kalau yang pink collar identik dengan wanita. Ya, kayak kasir tadi kan, banyak kan pasti wanita. Itu pink collar. Pink collar. Jadi menyangkut tamatan SMP, SMA, diploma. Ya. Dan Mostly bekerja kan, di sektor-sektor yang pabrik, ya. ya. Dan itu banyak banget kan. Nah itu yang kita lagi mau jangkau tuh. Wow. Gue dengar grey collar juga ya? Ya, grey collar juga. Grey collar itu apa sih? Grey collar identik dengan yang usianya di atas 50-an. Orang-orang kayak gue lah. Enggak lah. Kurang ajar. Yang rambutnya perak gitu ya, ubanan. Jadi kalau kita lihat kan ini kan masih produktif tapi kadang-kadang nggak ada kesempatan. Karena di gitu. Indonesia tuh orang dipensiunkan terlalu cepat. Ya. Umur 58 udah pensiun. Padahal kalau kita lihat di Singapura aja ya. Ya, betul. Itu ngecek umur 70 itu masih jaga restoran, jaga bioskop. Betul. Di minimal, hotel juga tuh, iya, cleaning service, service. semuanya gitu. Minimal di Orchard Road jualan es Es Singapura krim. itu ya. Yang harganya $1 gitu. Ya. Nah itu penting bang, kalau nggak ya gimana ya, tadi yang abang bilang 50 ke atas, kan tidak mungkin dia saingan dengan yang fresh grade baru mulai kan. Jadi memang bedain, nah ini kita ada Padahal mereka punya skill sendiri ya, Cak? punya skill sendiri. Pengalaman. Gitu. Pengalaman, bisa jadi ini misalkan jadi guru supervisor ya. Supervisor atau kan sekarang pelatihan online banyak ya. Kalau yang ngelatih mungkin bapak ibu yang udah pengalaman misalkan bikin sabun gitu pasti lebih canggih tuh daripada cuman capture dari online gitu. So ini yang kita mau jangkau bang, makanya logonya pink, blue, and gray gitu. Oh itu Itu artinya. risetnya. Betul. Ya, Gue ada di app itu kecil banget gue ya. Warnanya grey gitu. Job Seeker App. So brandnya kita namanya Job Seeker Company. Job Seeker Company. Dan we have Is it ini holdingnya? holdingnya, betul. Oke. Company-nya saya sebut dengan Job Seeker Company. Ya, Oke. mimpinya sih ini kan kebutuhan dari seluruh orang di dunia ini kan. Jadi mimpinya sih ya kalau Amerika punya WhatsApp, punya Google, punya begitu banyak produk-produk teknologi gitu ya. Cina punya Alibaba dan lain-lain gitu. Kenapa nggak Indonesia punya Job Seeker Company yang juga membantu negara-negara lain untuk bisa menyelesaikan isu tenaga kerjanya gitu. Minimal ASEAN ya? Yes, minimal ASEAN. Minimal Indonesia? Minimal, pertama Indonesia dulu. For sure we will go from Indonesia ke regional. Dan mudah-mudahan ini, ya karena dulu kan gue juga melakukan di regional ya. Jadi ya mudah-mudahan lah dengan nasihat abang kita bisa jangkau lah. Ya, tapi ini seru banget, banyak senang banget. gua, senang. Pada saat negara kita banyak yang PHK ya, banyak angkatan kerja juga yang masih tertampung, saya selalu in gitu ya untuk nyemplung ke dalam perusahaan-perusahaan seperti ini. Walaupun saya tahu perusahaan kayak gini itu banyak banget. Ya, tapi this is different. Apa bedanya job seeker ini dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada? Selain daripada segmen, mungkin metode pendekatan kita terhadap pengguna ya. Jadi kebanyakan, nah ini beberapa hari ini cukup heboh nih ya, startup perusahaan rintisan itu PHK karyawan dan sebagainya. Aku ini bikin startup sejak belum ada Google bang, 20 tahunan yang lalu gitu. Jadi waktu itu kita ngebangun startup betul-betul real company. Organik gitu. Jadi ibaratnya dagang, kalau modalnya 1.000, jualnya 1.500, untung 500 gitu. Nah startup yang pada bubar ini, modalnya 1.000, jualnya 100 perak gitu.
Lalu untuk melakukan penjualannya diundanglah ahli-ahli lulusan dari sana sini keren-keren sampai cost-nya gede banget hanya untuk mikirin gimana cara jualnya 1.000 modal jual 100 perak gitu. Ini kan gak make sense gitu. Makanya ketika ada challenging langsung pada berdarah dan tutup gitu. Nah, gua believe that startup itu a real company. Jadi kita mesti build real traction, real business. Nah, ini yang mungkin beda paling mendasar gitu cara kita ngebangun ini dibanding dengan yang lain gitu. Kayak contoh misalnya kita fokusnya produk. Itu kita spending a lot of time Bang untuk develop produk, mikirin. Kayak kemarin tuh yang kita launching 6 bulanan yang lalu, itu sekitar 20.000 orang kita dapetin feedbacknya. Kayak contoh misalkan, bagaimana cara angkatan kerja yang lulusan SMP bikin CV gitu. Nah itu kan gak dipikirin tuh sama kebanyakan startup yang lain tuh. Pokoknya branding aja deh gitu. I think itu reason kenapa pada bubar gitu. Kenapa pada mengalami kesulitan. Nah kita mikirin tuh. Misalnya gini. Dalam CV ada 10 field yang harus dia isi. Field mana yang paling banyak diisi, yang paling banyak tidak diisi, yang mana diisi duluan. Nah itu penting tuh, karena itu kan mematchingkan dengan yang si employer-nya, perusahaannya. Nah yang kayak gini-gini tuh banyak banget perintilan-perintilan kecil yang a lot of startup, I find out, nggak setia kali hal-hal kecil kayak gini. Gitu. Collect, research, yang gitu. Nah ini kita spending lebih banyak waktu, nah sekarang kita udah lebih siap. Mudah-mudahan kita bisa growth dan dalam waktu singkat bisa lumayan lah, bisa segera capturing paling nggak market Indonesia dulu deh, gitu kita kelarin gitu. Itu beda paling dasar sih Bang cara kita ngebangun startup kita dengan yang lain gitu. Selain daripada tadi ya market yang berbeda, pola pendekatan yang beda. Singkat cerita gue suka nemuin gini. Hampir kebanyakan startup itu melakukan yang gue lakukan 10-15 tahun yang lalu. Oh iya? Job portal gitu. Dulu kan gue pindahin namanya media recruitment kan koran dulu. Gue pindahin itu Kompas ke internet. Hari Sabtu. Betul, itu 100 halaman. Kompas hari Minggu ya, oke. Boleh sebut nama? Iya, apa-apa. So, Klasika gitu. Itu kan halamannya banyak kan? Ya, nah, gue itu mindahin itu ke internet. Namanya job portal tadi itu. Nah, yang sekarang kebanyakan melakukan yang gue lakukan itu juga gitu. Jadi bikin media recruitment juga gitu. Padahal tadi kalau abang punya kafe di Wonosobo yang ada abang perlu kasir yang terbaik gitu. Yang di sekitar. Yang di sekitar. Itu aja yang abang perlu. Gitu. Jadi kalau hanya media saja gak cukup. Nah ini yang itu yang susah tuh. Makanya banyak orang bilang bikin startup gampang. Mulainya gampang. Menjadi gedenya yang gak gampang gitu. Nah itu yang orang banyak kurang setia lah kalau gue lihat. Gitu. Jadi job seeker memang dibuat begitu ya. Yes. Enggak memang bakar-bakar ya. Produknya memang di-develop dengan baik. Ya. Traction dibangun. Dan traction itu dalam bentuk angka dan betul-betul real ya, yang sudah menghasilkan revenue, betul ya? Betul. Kayak kita belum rilis produk utama kita, yang akan kita rilis di bulan Juni ini itu Job Seeker Software namanya. Jadi ini dikhususkan buat perusahaan-perusahaan menengah ke atas, perusahaan-perusahaan besar yang tadinya pasang iklan di job portal, sekarang mulai stop pasang iklan di job portal, tapi bikin job portal sendiri. Betul. Terutama untuk perusahaan yang memang memerlukan banyak karyawan, yang karyawannya keluar masuk gitu ya? Yes, correct. Jadi kayak white labeling gitu? Yes. Jadi kayak dulu dia pasang iklan job portal, sekarang dia punya job portal dia sendiri gitu. Lengkap dengan sistem di belakangnya untuk mengelola kandidat. Itu disiapin lo job seeker? Yes, ini yang bulan Juni kita mau mulai untuk ada beberapa perusahaan yang udah mulai Bang. Ada Alfamart udah mulai. Alfamart, terus siapa lagi kliennya? Ada Pocari Sweat. Ya, ada Range Market. Range Market juga udah mulai bikin job portal dia sendiri. Nah kita yang bikin job portal buat dia. Nah itu bulan Juni tuh. Nah traction tadi tuh salah satunya tadi ya revenue, jumlah kandidat, berapa jumlah yang sudah diterima gitu. Nah kalau job portal saja nggak ketemu. Dan kebanyakan startup itu banyakan cuma branding ya, pasang iklan terus gitu. Gue percaya ini kayak Tesla. Gue ingat waktu dia nge-scale up itu, dia spend zero marketing dollar
untuk branding Tesla. Zero. Elon Musk. Ya. Pada saat itu ya. Dan dia spending semuanya ditaruh di people, research, produk. Nggak heran produknya bagus gitu. Sekalipun banyak yang ngikutin nih. Tapi kita lihat beda lah naik Tesla sama naik yang harganya 10 lebih murah gitu. Dia very concern, makanya dia hafal kan produknya apa, isunya apa, segala macam ya. Nah, gua ngelihat tadi gue pikir sih aku mau jadi investor lagi aja gitu. Terus rekrut CEO dan lain-lain. Udah lihat kayaknya nggak ketemu, Bang. Akhirnya udahlah gue jadi CEO-nya lagi, jadi founder dan CEO dari ini gitu. Bukan karena nggak percaya sih, karena harus dikawal dari awal. Harus ditemenin gitu. Harus dirapin dari awal, pastikan tombolnya tepat, ini ya tepat, produknya bagus gitu. Ya kayak makanya 6 bulan yang lalu waktu kita ngumpulin 20.000 orang download, nyobain. Kita tahu tuh yang nyobain ini lulusan apa. Fasih nggak bahasa Inggris gitu. Tombol yang dia pencet apa gitu. Yang gitu-gitu tuh. Kalau bahasa kerennya data driven sih. Ya, jadi kita mesti bangun data driven ya. Kan banyak nih sekarang pada teriak-teriak, gua AI, produk gua AI. Gua belum terlalu confident waktu itu. Tapi sekarang mungkin lebih confident untuk mengarah ke situ. Jadi gua believe AI itu adalah hasil dari machine learning terhadap kumpulan data bank yang besar gitu. Big data. Jadi nggak mungkin ada AI kalau datanya nggak ada gitu. Nah ini yang kita bangun nih, kita tahu kandidat ini berapa kali ngelamar, berapa kali dipanggil interview, berapa kali ditolak, berapa kali diterima, berapa kali dia udah diterima nggak dateng, gitu. Berapa kali dia udah kerja dalam waktu 3 bulan pindah kerja baru. Jadi gue kumpulin itu semua tuh. Itu data penting tuh ya? Penting Bang. Buat kita nge-develop dia juga, bukan buat ngejudge. Jadi dia, kenapa sih dia nggak sukses kerja jadi kasir misalkan gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan yang nonton podcast Abang kan nih kan orang-orang hebat semua gitu ya. Ya mudah-mudahan lah ini kita rilis terus banyak yang dukung, ya, banyak mungkin dari pemerintah juga Bang kalau bisa. Ini urusan kita bareng-bareng nih, urusan tenaga kerja, urusan human capital gitu. Apa kekuatannya job seeker sehingga banyak sekali investor yang ikut masuk menurut Chandra? I think investor is smart. They see the traction. They see ini bangun produk beneran. They see ini dalam waktu singkat bisa growth traction-nya dengan tepat. Dan mereka melihat fondasi-fondasi itu. Dan they see the founder? Probably. Oh iya. Kalau saya itu ngelihat ide mau sehebat apapun, ini siapa nih ngebawain gitu. Iya sih, yang kerjanya siapa nih gitu. Ide hebat aja kan perlu eksekusi lah. Eksekusinya. Dengan pengalaman Chandra cukup lama di JobsDB gitu ya. Mungkin itu juga sih yang dia lihat, ini foundernya ikutan kerja nih, bukan jadi ngebos. Dan founder ikutan kerja, ngelihat passionnya, antusiasmenya. Saya menyaksikan pada saat Chandra ingin ketemu dengan saya. Lu dulu dapat nama gue dari siapa sih? Tiba-tiba nyari gitu. Gue sebenarnya lupa Bang, tapi sebenarnya Mas Tanto tuh gue dulu waktu dia masih di PR, sekolah PR dan lain-lain. Itu gue sempat dulu berhubungan gitu waktu JobsDB waktu itu. Di beberapa lah proyek gitu. Terus gue sebenarnya agak saru Bang antara lu sama Mas Tanto gitu. Tuh. Kata orang tambah mirip, di mana gue miripnya? Terus gue nggak tahu gimana caranya gue nyarinya lu jadi. Jodoh. Lu nyarinya Tanto, dapatnya gue kali ya? Kayaknya sih gitu. Terus kita ngopi kan di mana ya waktu itu ya? Gue lupa. Ngopi, masih pandemi kan jadi agak ribet waktu itu ketemu. Terus kan kita mau mulai nggak kan gara-gara pandemi kan. Karena susah juga Bang waktu itu gue kalau rilis, ya gimana ya perusahaan lagi nggak merekrut kan, lebih pecat karyawan gitu. Jadi nggak bisa dipaksain gitu. Jadi teman-teman ya yang sedang menonton, saya hari ini mengangkat success story seorang Chandra Ming. Panjang banget ya, dengan track record yang panjang. Saya bilang kalau Anda mau cari investor, Anda harus kayak dia tuh, punya passion dan nguasain, pernah ngerjain apa aja. Ide hebat aja nggak cukup, ide yang katanya game changing nggak cukup. Orang kan investor lihat, gue naruh duit loh ke lu gitu. Ya itu, dan gue harus percaya lu bisa. Karena banyak sekali ide, kan perusahaan rintisan saya pikir 95% gagal tuh. Ya. Yang udah jalan aja gagal. Ya. Apalagi kalau cuma baru-baru aja. Dan sekarang investor makin lama makin pinter gitu. Ya. Yang nomor 2 dia bicara, jadi people itu penting tuh. Siapa tim support. Nomor 2 itu adalah track record, atau attraction.
Nah, traction itu adalah pencapaian kuantitatif ya dari sebuah perusahaan rintisan. Ngomong-ngomong, job seeker itu di database ada berapa pelamar sekarang? Sekarang 2,1 juta orang. 2,1 juta yang siap untuk ditempatkan. Yes, dan serunya kita belum nyalain semua traction revenue. Masih trial, masih gratis dan lain-lain. Itu udah 200.000 sekian. Ya, itu kalau dinyalain seru tuh, Bang. Ya, dan gue yakin inilah yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan rintisan. Gitu. This is what I do with job seeker companies, right? Dan masih kecil sebenarnya kalau kita lihat peta market angkatan kerja kita. Indonesia itu 130 juta pekerja, Bang, angkatan kerja. Segmen yang gua jangkau ini 65 juta orang. 65 juta orang. Jadi kalau menempatkan 200.000 orang mah belum banyak. That's nothing ya. Nah ini yang mudah-mudahan deh banyak yang nonton, banyak yang dukung, banyak yang doain. I would like to do something lah untuk ini ya. Dan seru sekali sih kalau kita bisa ya pasti pengangguran turun nomor satu. Terus tenaga kerja kita, human capital kita betul-betul jadi human capital gitu ya, dilatih dengan baik, ditempatkan dengan baik. Pasti solving a lot of problem sih. Dan dihargai dengan baik. Yes. Ya. Yes. Jadi teman-teman ini disebut dengan traction ya. Ya. Dan beberapa investor, beberapa grup-grup perusahaan strategik ya, kadang-kadang kayak grup alfa ya. Di mana mereka kan butuh banyak sekali tenaga kerja untuk disalur-salurkan. Karena banyak yang keluar, banyak yang pergi. Bayangkan dengan 14.000 saya pikir lebih ya, outletnya Alfa. 15 ribuan. 15 ribuan, bayangin. Ya, jadi datang dan pergi. Jadi oleh karena itu mereka juga mensupport job seeker. Ya, saling support sih. Jadi we help them untuk transforming dari manual recruitment ke digital. Lalu in return juga they helping us sebagai strategic partner di kita dan start growing together. Itu yang disebut dengan membangun ekosistem. Yes. Jadi Alpha Group ya masuk ke job seeker bukan saja untuk invest dan kemudian berharap naik, kemudian dapat gain gitu, bukan, tapi mereka juga akan menggunakan job seeker untuk mencari tenaga kerja mereka yang kebutuhannya banyak banget. Ya, saya dengar Weir juga masuk ya. Iya. Oh, Weir, perusahaan tech banget gitu, yang kemarin menggemparkan bursa karena Bro Daniel Surya juga masuk. Jadi menurut saya, jadi semua confident ya. Ya, dan ada Pak Gita juga ya sebagai advisor, Gita Wiryawan. Jadi menurut saya ini peta. Jadi dua hal kita pelajaran ini. Orangnya harus pas dan kemudian tractionnya juga harus menunjukkan. Saya dengar juga udah dapat semacam MOU dari Facebook ya. Ya, cuman mereka kan kemarin rebranding ya jadi Meta. Jadi mereka postpone dulu produk yang itu ya. Jadi waktu kita persiapkan memang kita udah mulai, but because of direction mereka berubah, akhirnya mereka postpone dulu. Nah, tahun depan nih mereka mau bangun lagi konten-konten yang menuju ke situ gitu. Kan dia pure nih fokus ke Meta. Gitu. Dan dia berharap konten-kontennya semua melari ke situ. That's the reasons juga Pak Daniel Surya kan produknya mirip-mirip tuh. Ada di tempat kita. Gitu. Oke. Ya mudah-mudahan lah ini bisa helping banyak banget sih. Ekosistemnya sangat besar sih. Jadi besar banget malah. Gitu. Terus masih beberapa juga teman-teman yang dari regional juga ikutan, Bang. Nah ini penting juga nih kayak ada investor dari regional dari mana aja? Dari Dubai ada, Singapura ada pasti. US juga udah ada. US ada, Singapura ada. Dari India juga ada. Dari India juga ada. Kayak contoh misalkan Dubai itu banyak anak-anak Indonesia yang kerja di situ, Bang. Iya. Jadi Pak Gita bahkan bilang gini, kita ini ngirim tenaga kerja keluar, jumlahnya jauh di bawah Filipina kirim di luar. Tapi devisa untuk negara Filipina lebih tinggi jauh dibanding kita. Gitu. Berarti kita ngirim orang keluar yang tidak terlalu siap. Jumlahnya lebih banyak kita lebih banyak Filipina? Banyak kita. Banyak kita. Tapi devisanya gedean dia gitu. Tapi gedean dia. Kenapa? Karena skill? Karena gaji anak-anak yang dikirim keluar itu lebih kecil daripada yang Filipina punya. Hanya karena skill dia beda satu. Dia bisa bahasa Inggris bagus, kita nggak bisa. Cuman sesimpel itu gitu. That's why saya aku masukin juga nih teman-teman dari Dubai, dari captive market yang aku Dubai, bisa. India, US, Singapura, Thailand juga kita ada. Gitu. Itu udah masuk di yang tadi di Praserie. Yes. Ini strateginya tolong diterang lagi.
Karena memang udah dipersiapkan untuk menuju Ya, internasional ya. betul, betul. Ya tadi dream aku sih tadi, dream kita ya tadi. Kenapa nggak ada, kenapa sih Indonesia nggak bisa punya sesuatu yang digunakan oleh dunia ini juga gitu? Jangan sebaliknya. Ya jangan sebaliknya. Kita kan sekarang produk import semua kan. Tech produk kita mostly import. Ya nggak salah sih. Cuman ya kita lagi mencoba build something yang bisa mendunia juga. Karena dulu aku kan bikin gitu juga. Ya mungkin bukan dari Indonesia sih, dari Hong Kong gitu. Cuma ya at least itu bisa regional gitu. Nah aku believe that yang ini kalau bisa help Indonesia dan also bisa help juga negara-negara yang lain gitu. Makanya perlu banyak berguru sama abang, banyak nasihat dari Pak Gita dan lain-lain supaya ya mudah-mudahan lah dengan hard work ya, I think kita bisa mencapai itu sih. Hopefully ya. Dan Bro Sandi sebagai Menparekraf juga sudah memberikan support ya Yes. pada saat launching. Dan Betul. dia berharap banyak karena inilah salah satu pencapaian dari dunia industri kreatif. Setelah kemarin kita Wear gitu, di mana saya juga ada di situ. Saya menjadi advisor di Wear gitu. Dan Pak Menterinya senang banget tuh, Pak Plate. Pak Plate. Dibilang mana-mana. Ternyata kita punya perusahaan metaverse, salah satu yang terdepan di dunia. Yes. Ya. Sebenarnya banyak bang potensi-potensi kita nih untuk dunia gitu. Cuma ya kita apa ya tadilah mungkin tractionnya banyak kan hanya sampai ke promosi aja gitu. Ya branding bakar duit sampai situ. Tapi produknya nggak di-develop dengan baik, tractionnya. Dan kalau kita setia ngebangun ini, saya yakin kita pasti akan jadi negara yang tadi abang bilang kan, yang nomor 4 di dunia secara ekonomi itu bisa proven tuh. Dan kalau human capital kita kuat, wah itu seru sekali tuh, kita bener-bener top deh gitu. Wealthy banget deh tuh bangsa kita pasti gitu. Nah aku bantu dari sisi, sedikit membantu lah dari sisi human capitalnya gitu. Bagaimana helping non-white collar ini bisa dapat kerja lebih cepat, lebih tepat, lebih bagus. Gitu. Lebih dihargai. Lebih dihargai. Dan bisa internasional juga ya. Yes. Kita kan bisa kerjasama juga dengan perusahaan aplikasi untuk belajar bahasa kali ya. Sudah bang, on the way. Kita cepet deh pokoknya. Dengan Cakap. Dengan Cakap juga lagi proses ya. Terus ada satu Binar udah ikut kita juga gitu. Dengan ada satu lagi tuh yang pelatihan skill worker tuh ya. Jadi cara masak, cara ini semua itu kita ambil lah semuanya deh. Simple sih ujung-ujungnya ya tadi ngebangun. Jadi nggak hanya memasarkan ya, ini juga ya, upskilling. Yes. Wow. Karena segmen yang dipilih kan tadi non-white collar. Tinggal ditambahin masuk ada remuneration system, selesai. Dan Chandra Ming akan kaya raya. Amin gitu lah. Amin. Sekarang aja udah hebat dong. Sekalian untuk pengetahuan para penonton kita, praserie itu biasanya dananya dipakai untuk apa sih? Most likely dari seed round itu kan ngebangun prototype dan lain-lain. Seed kita nyebut ya, prototyping ya. Nah, praserie itu memperkuat itu tuh. Ya traction pertama, ngebangun revenue, ngebangun macam-macam deh. Users base, customer base. Oke. Untuk traction awal gitu. Ya kayak kita ini ngebangun traction awal tuh itu. Kita 2 juta kandidat. Nah, mudah-mudahan kita once ini sudah kita capai, biasanya buka ke seri A. Seri A. Nah, seri A baru tuh. Coming nih seri A. Kapan nih? Target kita di quarter ketiga ini kita udah mulai buka. Gitu. Seri A. Seri A. Tentu kita sekarang lagi kerja keras ngebangun traction utama kita. Ini kan udah mulai terbangun nih. Ya. Nah ini kita lagi mau growth dengan baik lagi biar kuat fondasinya. Jadi ketika investor masuk tuh bukan invest yang beli kucing dalam karung gitu. Tapi beneran ini bisa jadi. Kan kekuatan investor kan banyak bang, ada yang financial investor, ada yang strategik ya. Jadi kalau ini semua masuk dan tepat, nah itu biasanya pengalaman aku jadi tuh. Jadi yang kacau adalah kalau ininya nggak jelas sih nanti uangnya bakar-bakaran gitu. Dan Chandra menyiapkannya secara hati-hati ya. Secara aku banyak submit sama mentor ya kayak abang. Karena aku sering nanya abang, menurut abang sih ini gimana bang, ini gimana bang gitu. Sebenarnya kalau dikumpulin semuanya ya simple sih untuk memastikan keputusannya nggak salah. Gitu. Oke. Sebab kalau itunya salah biasanya ya tadi banyak yang harus diulang lagi ntar. Dan jadi mahal kan gitu. Ini semuanya udah prepare ya. Jadi seri A sekitar apa, Juli?
Juli kita mulai siapkan. Sekitar berapa valuasi target? Ya mudah-mudahan 10-20 kali lah. Kita lagi mau kejar itu. Apa strateginya, Chan? Untuk mencapai apa? Traction tadi. Traction lagi. Traction ya. Jadi gimana kita punya user base tadi 2 juta itu mulai grow ya. Lalu gimana kita punya Produk yang baik, bisnis model yang jadi kalau dilihat nih salah satu penyebab bubarnya startup yang tadi itu katanya nomor 1 adalah tidak ada kebutuhan market. Nah, itu harusnya sebelum dimulai udah dipikirin. Udah dipikirin, ya. Ada yang mau beli nggak nih? Ada yang mau bayar nggak? Gitu. Market driven ya harusnya. Market driven. Jadi mesti, ya itu yang susah. Kalau kebutuhan tenaga kerja, for sure lah ya. Ya. Nah itu yang kita perlu renungin siang malam, pikirin. Kalau sampai ada kebutuhan, gimana dia bisa terjawab kebutuhan dia? Udah terjawab, mau bayar nggak dia? Kalau udah mau bayar, bayarnya berapa? Bagaimana metode chargingnya dan sebagainya? Itu ada 1001 hal yang harus dipikirin kalau mau build unicorn yang beneran gitu. Nah ini yang kita, ya mudah-mudahan lah kita, so far kita enjoy sih Bang. Kita banyak diskusi, banyak build ini, dan mudah-mudahan ini kejadian lah. Jadi Indonesia tuh bisa dikenal dengan asalnya job seeker company itu dari Indonesia gitu. Amin. 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 Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Gue dengar udah ada berapa investor dalam Mesir nih? Lumayan sih. Banyak yang ngobrol ya. Ya baru penjajakan lah, ngobrol-ngobrol gitu ya. Kadang-kadang kan kayak orang merit Bang. Jadi ada investor punya uang aja gitu. Cuman taruh uang tapi mau belokin kapal ke kiri sampai jurusannya nyasar gitu. Investor lain mau ke kanan. Nah itu kan kita sebagai founder mesti kapal itu kan setirnya 1 Bang. Kalau setirnya 2 kan gak jalan tuh ya, dari ke kiri ke kanan gitu. Poin nomor 5 penyebab kenapa startup fail yaitu konflik dengan investor atau investor sama investor konflik atau sesama founder konflik gitu. Atau investornya terlalu involved, kadang-kadang merubah DNA perusahaan ya. Itu yang paling banyak. Saya pikir itu banyak kesalahan investor ya. Dia ambil perusahaan lagi bagus-bagusnya, kadang-kadang CEO-nya pun dia ganti. Dan dia harus follow corporate culture dari investor. Padahal perusahaan yang dia beli itu hebat karena dia punya corporate culture sendiri tuh. Yang belum cocok dengan corporate culture dari induknya. Saya belajar banyak tuh bagaimana dulu Disney membeli Pixar ya. Kan Pixar lebih hebat dalam kreatif. Kalau Disney filmnya cuma Cinderella gitu berhenti ya kan. Little Mermaid. Tiba-tiba dia beli Pixar punya Steve Jobs. Dan dia ambil tuh culture-nya Pixar. Dia absorb ke atas. Itu perlu kehambelan ya. Perlu kehambelan dari investor-investor besar di Indonesia itu. Karena investor pikir duitnya punya gue, lo harus ikut gue. Karena gue pernah ngalamin nih. Gitu, nggak jalan perusahaannya. Begitu nggak jalan, kita disalahin. Gue juga pernah Bang. Gue pernah ya, ada ya investor besar lah gitu dari Indonesia ya. Dia ngatur lagi. Ya kan, gini loh, kan gue nih udah siang malam ini, lu kalau bangunin gue tahu banget nih ya. Kalau rekrutmen tuh kayak apa pasti gue tahu banget gitu. Ya udah jutaan orang gue bantuin dapat kerja gitu. Terus masuk akan masuk waktu itu satu investor yang nggak dari background ini gitu. Tapi mulai belok kiri belok kanan tuh, belum masuk tuh, ngajarin. Dalam hati gue pikir kan, waduh, ini kalau salah belok nanti yang disalahin siapa ya? Terus gue pasti pikir, pasti gue yang disalahin tuh, dan gue kan sungkan yang ngomong sama dia. Nggak jadi lah, gue pikir. Gue udah tahu siapa. Nggak perlu disebut. Gue mengundurkan diri dengan. Ini lesson, ini pelajaran juga. Untuk mungkin ada investor yang nonton ya. Jadi kalau kita lihat ada perusahaan jalan bagus gitu, kita beli aja, tapi jangan dirubah. Karena belum tentu value kita itu sama dengan value-nya dari ini. Oke. Jadi target unicorn kapan nih, Chan? Gue sih sebelum akhir tahun depan lah Pak. Sebelum ganti presiden udah mesti jadi unicorn. Unicorn, amin. Amin, ya. Jadi in 2 years ya unicorn ya? Ya, kita pengen kejar itu sih. Unicorn itu value $1 billion. Jadi $1 billion itu sekitar berapa? 14 triliun. 14 triliun. 14,5 triliun lah kalau hari ini. Ya. Ya, ini bukan sekedar. Nggak ada yang nggak mungkin ya, nothing is impossible. I believe so. I've been there before. Dulu Jokowi juga hanya modal belief aja sih.
Terus dulu kan susah banget, internet penetration masih rendah. Toh berhasil ya? Toh berhasil gitu. Nah sekarang semuanya lebih tersedia harusnya. Ya asal kita low profile, mau belajar, mau kerja keras, bisalah gitu. Amin. Ya kita 6 bulan ini tadi rilis produknya aja belum formal gitu, tapi kita udah generate banyak revenue. Dan itu belum kita pasarin gimana-gimana ya, karena produknya untung kan ya. Jadi untung. bukan yang jor-joran, awas lo beli Ferrari, Lamborghini gitu. Gua nggak tahu cara drive-nya, mungkin Bro Rudy lebih tahu. Enggak lah Bang, maksudnya ya ini banyak yang mulai, mungkin ini juga reason kenapa investor-investor mulai ini agak aneh nih anak nih kurang lebih gitu ya. Karena gini, startup lain losing money, we are making money, itu yang kita mau cari gitu loh. Dan we plan to make even much more money gitu loh. Termasuk sekarang nggak mewah-mewah dulu ya. Yes. Iyalah, revenue baru berapa Ya, gitu. betul. Udah gede sih. Betul. Oke, cuman gue dengar mobilnya masih mobil China Uling. Konglomerat mobilnya Uling. Aduh. Tapi that's Chandra gitu. Kemana-mana dia nyetir sendiri gitu ya. Kantor masih di GoWork ya. Masih Belum harus beli kantor sendiri. Belum. Lebih gampang itu loh. Jadi mau meeting di mana-mana kan tinggal berangkat. Kemarin gue ngantor dari Bali kan di situ di Bali. Lebih simple. Workshop gitu. kita di Malang. Di Malang. Low cost juga ya. Low cost juga. Dan terus banyak orang rumahan. pintar di situ. Banyak orang pintar. Gue pengen tech company kita itu dikuasai anak-anak Indonesia gitu. Oke. Ya jadi. Tapi gue dengar di C-levelnya orang-orang top ya. Ya. Dan gua ada perlu orang itu, asing gitu. ya. Jadi ada satu dari Kita Singapura. bicara tadi kan tim support tuh harus hebat tuh. Ya Nah, kan? itu gua udah prepare. udah prepare. Itu nggak ada itu tuh ya. Nggak ada tawar menawar ya. Harus orang Itu hebat. harus kan Nggak cukup di Chandra doang. nggak cukup lah, nggak akan bisa cukup, kolaps malah. Ada siapa aja sekarang yang udah di So, C-level? gua ada yang backgroundnya dari venture fund, Ya. itu Alangka, gua Alangka. punya CFO, nah dia ngurusin Ini semua. India Singapura. India Singapura, betul. Dua kombinasi yang gila tuh. Tech tuh India dan kalau financingnya Singapura. Iya. Jadi CFO. Terus yang on the way on board nih, yang sudah on board sama kita itu dari India juga, tapi dia lama bekerja di perusahaan di UK. Gitu. Dia dari perusahaan gaming kedua terbesar di dunia. Wah, dia waktu lihat visi ini dia bilang, ini bisa gede banget. Dia langsung decide untuk udah deh, lupakan soal income dan lain-lainnya, gue mau ikutan gitu. Nah itu gabung sama kita tuh, dia ngebangun produk yang gila dah, itu bilionan revenue-nya itu luar biasa tuh, gede banget. Terus yang satu lagi COO dari Indonesia. Nah ini 15 tahun lebih ngebangun beberapa brand kayak Skechers dan lain-lain di retail. Karena gue perlu yang hands on beneran, bagaimana dia merekrut, menjalankan bisnis yang membutuhkan non white collar worker itu gitu. Jadi lebih real. Nah, gue punya 3, satu lagi on the way buat di marketing. Nah, untuk level ini gue agak stick. I'm very strict about, because mereka kan leadernya ya, jadi mesti yang kuat gitu. Nah, terus gua ngebangun tim yang, nah ini kalau bisa didominasi oleh anak-anak Indonesia. Hari ini didominasi anak-anak Indonesia yang umurnya 20 sampai 30 tahun, ngikut mereka. Biar pada ngikut dan jalan gitu. Dan kita cuma punya transfer experience ya, knowledge. And we only have about 37 people with us now. And probably my sense is, ini seru nih Bang. WhatsApp sebelum dibeli sama Facebook, serving 450 million people in this world. 150 juta di dunia, pegawainya 55 orang. 55 orang. Startup di Indonesia baru didanai langsung karyawannya 1000. My question itu startup apa pabrik gitu. Nah gitu-gitu tuh yang. Jadi ini job seeker nggak ada bakar-bakar. Sementara ini organik, real business, real dan kita mau bangun real business dengan yang sangat cepat gitu. Jadi buat semua yang gabung pasti memiliki budaya yang sama, gitu. Baik investor, karyawan, partner pasti speednya sama. Dan foundernya nyemplung langsung. Yes. Nyemplung langsung. Dia tiap hari ke sana. Ya. Baik, Chan, thank you. Sama-sama ya, Bang. Semoga ini menjadi inspirasi ya. Menjadi inspirasi bagi banyak teman-teman yang sekarang membuka bisnis, perusahaan-perusahaan rintisan di bidang tech. Hari ini saya mendatangkan tamu Chandra Ming
seorang yang punya track record dalam dunia seperti ini cukup panjang, ya, karena pernah membuat perusahaan job placement yang berhasil, ya, dan kemudian dia membangun, disiapkan semua, ya, dia meminta banyak advisor, ya, dia juga menghubungin banyak sekali investor dan investor support karena produknya memang bagus banget dan dia udah siapkan tractionnya, ya, 2,1 di database dan dia udah menyiapkan produk-produknya. Ada aplikasi, ya, ada software untuk white labeling, ada lagi services, ya. Services itu untuk? Jadi kayak perusahaan yang menggunakan headhunter, outsourcing company, khusus buat itu kita jangkau juga. Dan ada yang keempat lagi? Job Seeker Partners nanti yang akan keluar bulan depan. Apalagi kalau ditambah dengan paymentnya segala macam. Sip. Ya. Oke, semoga kita mendapatkan banyak sekali inspirasi, ya. Jadi kita berharap makin banyak Chandra Ming lain jadi dalam perusahaan job seeker on the way to unicorn. Amin. Amin. Ya, karena seri A sebentar lagi mungkin Juli sampai September lah, ya. Kuartal ketiga dia ada bisik-bisik sama saya, udah berapa investor udah mesen tuh tempat duduknya gitu. Ya. Oke, sukses, Chan. Dan tadi Chandra Ming udah mengatakan bahwa arti sebuah kesuksesan bagi dia adalah kalau dia bisa menolong banyak orang melalui pencarian kerja dan juga menolong para perusahaan-perusahaan, ya, menengah ke atas untuk mencari tenaga kerja secara hemat, cepat, mudah, dan tepat sasaran. Itu yang paling penting. Dua kebutuhan yang sangat luar biasa, ya. Jadi apa arti sebuah kesuksesan untuk Anda, untuk para viewers? Tulis di kolom komentar apa arti kesuksesan bagi Anda. Akan ada giveaway sebesar Rp300.000 yang dibagikan untuk komentar terbaik. Ya, jadi silakan. Ya, terima kasih Diplomat Sukses yang sudah membuat acara ini mungkin kita lakukan. Chan, closing statement? I think if you would like to build something big and impacting for a lot of people, saya pikir mungkin mesti hands on. Itu nggak gampang, jadi jangan pilih jalan yang gampang gitu. Low profile, hard work, banyak belajar. Kalau perlu bukan hanya hard work very very hard to achieve that. That is make you more smart gitu. Dan learn from a lot of angle, itu yang bisa bikin sukses. Nah, mudah-mudahan ini yang aku terapin buat Job Seeker Company. Ya, mudah-mudahan ini juga yang bisa bikin Job Seeker Company become one of the largest in the world gitu. Jadi mimpi mancingnya lama banget ya. Chandra Ming suka mancing. Jadi kalau nanti udah ke IPO barangkali baru kita mancing-mancing, kita ke Alaska kemana-mana lah ya. Yuk, boleh. Boleh. Nothing is impossible, ya. Amin. Thank you Chandra, dan semoga sekali lagi inilah akhir dari talk show saya. Ya, semoga ini menjadi inspirasi. Kita membutuhkan banyak sekali entrepreneur seperti Chandra, ya. Apalagi Indonesia, ya, berapa tahun dari sekarang akan menjadi kekuatan keempat ekonomi dunia, and kita harus menyiapkan itu, ya, melalui pengkaderan entrepreneur terbaru. Makanya saya banyak sekali membuat seminar, membuat podcast, menulis buku supaya, ya, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian belajar banyak. Ya, belajar banyak. Ya, kalau mau belajar, belajarlah dari yang terbaik. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Wismilak Diplomat merupakan rokok kretek filter bergengsi yang memberikan kenikmatan optimal bagi para perokok sukses. Wismilak Diplomat akan terus dihormati sebagai merek bergengsi dan terus memberikan kualitas pengalaman merokok yang tidak tergoyahkan dalam pemenuhan kebutuhan inovasi produk untuk mencapai kesuksesan. Untuk para viewers, boleh tuliskan di kolom komentar apa arti kesuksesan bagi Anda. Akan ada giveaway yang dibagikan untuk komentar terbaik. Giveaway sebesar Rp300.000.